Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pernah tidak melihat jam seperti ini? Atau mungkin ada yang punya di rumah. Nah, sebenarnya pada jam ini itu ada konsep fisika yang berlaku. Apa itu konsepnya? Nah, pada kesempatan hari ini akan kita pelajari yaitu konsep gerak harmonis sederhana bersama saya Indra Budi Setiawan di pembelajaran fisika kelas 10. Baik, yang pertama karakteristik gerak harmonis sederhana. Gerak harmonik atau osilasi itu adalah gerak bolak-balik pada suatu benda secara teratur melalui titik setimbangannya. Jadi ketika Anda melihat tadi bandul pada jam tersebut itu melakukan gerak harmonik, dia berbolak-balik melalui titik setimbang yaitu ditandai dengan huruf Z. Ini adalah ilustrasinya. Kemudian ketika dia sampai di titik X, dia akan kembali lagi ke titik Z, kemudian ke titik Z. Nah, itu adalah gerak bolak-balik yang melalui titik setimbangnya. Nah, gerak harmonis sederhana ini disebabkan dikarenakan ada suatu gaya yang berupa tarikan atau dorongan yang menyebabkan bandul itu terjadi simpangan. Nah, setelah itu bandul mengalami gaya pemulih atau restoring force. Nah, gaya inilah yang menyebabkan bandul itu selalu bergerak bolak-balik. Sama halnya seperti pada pegas, ketika pegas ini pada titik setimbangannya, kemudian diberi gaya dorongan ke atas. Nah, pegas ini juga akan memiliki gaya pemulih arahnya ke bawah yang akan menyebabkan dia bolak-balik secara teratur melalui titik setimbangannya. Selanjutnya kita bahas mengenai besaran-besaran pada gerak harmonik sederhana. Baik, secara umum gerak harmonik sederhana pada bandul ini itu jika digambarkan dengan grafik akan membentuk seperti grafik seperti ini, seperti grafik sinus atau grafik kosinus. Nah, besaran-besaran yang pertama itu adalah simpangan terjauh. Ketika bandul ini menyimpang dari titik setimbangannya, titik terjauhnya itu disebut dengan amplitudo. Ini adalah titik setimbangnya, jadi segaris ini. Ini adalah titik terjauhnya. Nah, ini titik terjauh yang sering disebut sebagai amplitudo, simbolnya A. Yang kedua adalah jumlah getaran tiap detik pada gerak harmonik, itu disebut sebagai frekuensi. Jadi ketika bandul itu bergoyang atau melakukan gerak harmonik selama 1 detik, terjadi berapa jumlah getarannya, nah itu adalah namanya frekuensi. Selanjutnya, waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran, itu disebut dengan periode. Simbolnya adalah T besar. Selanjutnya, besaran-besaran gerak harmonik sederhana yaitu simpangan getaran harmonik. Jadi, seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, ada yang namanya simpangan maksimum atau amplitudo. Tetapi pada kondisi tertentu, simpangannya hanya mencapai titik-titik tertentu, seperti ini. Pada gambar ini ada simpangan setinggi YA. Bagaimana tingginya? Nah, untuk melihat bagaimana simpangan getaran harmonik ini, dari grafik ini itu diilustrasikan seperti gerak melingkar. Jadi ketika dia terjadi simpangan seperti ini, awalnya di titik P, itu berarti getaran harmonik itu belum terjadi simpangan, kemudian sampai titik P, dia membentuk sudut tertentu, kemudian sampai titik Y, ini adalah puncak dari simpangan terjauh. Berarti A ya di sini. Nah, A di sini itu sama dengan jari-jari dari lingkaran ini. Nah, kemudian untuk melihat berapa simpangannya itu dari persamaan Y sama dengan A sin theta. Dari dasarnya Y A sin theta. Jadi theta ini adalah sudut yang membentuk besarnya simpangan dari gerak getaran harmonik. Selanjutnya, yang seperti yang kita tahu bahwa pada gerak lurus itu S itu sama dengan V per T, sama halnya pada gerak melingkar, theta itu sama dengan omega T. Makanya dari sini jadi Y sama dengan A sin omega T. Nah, ini adalah persamaan untuk simpangan getaran harmonik. Selanjutnya, untuk kecepatan getaran harmonik itu dinyatakan dengan turunan atau diferensial pertama dari simpangan getaran terhadap waktu, seperti di sini ya nak. Jadi persamaannya jadi V sama dengan omega A cos omega T plus minus theta 0.
Jadi θ0 di sini adalah sudut awal, posisi awal dari getaran tersebut. Selanjutnya, percepatan getaran harmonik dinyatakan dengan turunan diferensial kedua dari simpangan atau turunan pertama dari kecepatan getaran harmonik. Nah, ini adalah contoh dari turunan pertama dari kecepatan. Jadi di sini adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Nanti ditemukan bahwa A atau percepatan itu minus omega A sin omega T plus minus θ0. Nah, A sin omega T plus minus θ0 itu Y simpangan. Makanya A percepatan itu sama dengan min omega kuadrat dikalikan dengan Y simpangannya. Selanjutnya, di sini ada yang namanya dengan sudut fase dan juga beda fase. Seperti tadi, Y sama dengan A sin theta. Kemudian Bapak breakdown jadi A sin omega T. Nah, theta ini adalah sudut fasenya. Berapa fase dari getaran harmonis? Seperti ini misalnya. Ketika dia sampai di puncaknya, berarti fasenya itu 90 derajat. Di sini ya, di Y. Itu ada fasenya. Kalau seperti di sini, theta misalnya identik 45 derajat, berarti sudut fasenya yaitu 45 derajat. Nah, kemudian fase itu apa? Nah, fase itu adalah seperberapanya dari lingkaran ini. Misalnya ketika dia sampai di titik puncaknya, di titik R ini, berarti dia seperempat dari fasenya. Nah, atau fase itu disimbolkan dengan T per periode, waktu dibagi dengan periodenya. Kemudian untuk beda fase, nah beda fase di sini adalah selisih fasenya antara fase yang pertama dikurangi fase kedua, dirumuskan T2 min T1 dibagi dengan periodenya. Baik, itu adalah sudut fase dan beda fase. Selanjutnya, nah ini adalah besaran-besaran gerak harmonis terakhir untuk mencari periode dan juga frekuensi pada bandul dan juga pegas. Nah, untuk bandul periodenya T yaitu 2pi dikali L per G. Sedangkan F di sini 1 per 2pi dikali G per L. Jadi L ini adalah panjang talinya. Sedangkan G ini adalah percepatan gravitasi. Oke, untuk pegas T sama dengan 2pi akar dari M per K. Jadi di sini adalah masanya, massa bandul. Sedangkan K adalah konstanta pegasnya. Sedangkan frekuensi berarti 1 per 2pi dikali akar K per M. Baik Ananda, sekarang kita mencoba untuk latihan soal. Latihan soal yang pertama, ada sebuah benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonik dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 20 pt. Dengan Y adalah simpangan dalam satuan meter dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Tentukan berapa besar amplitudenya, frekuensinya, periodenya, simpangan maksimum, dan simpangan saat T sama dengan 1/60 sekon. Baik, yang pertama amplitudenya. Dari sini, dari persamaan dasar Y sama dengan A sin omega T. Dengan A itu dalam meter, T dalam sekon. Berarti A nomor 1 amplitudenya berarti 0,04 meter. Ini amplitude ya. Kemudian yang B, frekuensi. Nah, frekuensi didapat dari omega. Omega sama dengan 2 PF. Berarti F sama dengan omega dibagi 2pi. Omeganya berapa? 20pi dibagi dengan 2pi. Makanya frekuensinya sama dengan 10 Hz. Nah, kemudian yang C, berapa periodenya? Seperti yang kita tahu, periode T itu sama dengan 1/F. Berarti 1/10 sama dengan 0,1 sekon. Nah, soal yang D, simpangan maksimum.
Nah, simpangan maksimum ini itu dari nilai sin 20 pt itu harus sama dengan 1. Nah, dengan konsep ini itu disebut dengan simpangan maksimum karena dia ada di puncak. Nah, simpangan maksimum itu seperti halnya dengan amplitudo, makanya nilainya juga 0,04 meter. Nah, sedangkan yang terakhir, berapa simpangan saat T 1/60 sekon? Berarti dari persamaan Y sama dengan 0,04 dikali sin 20 pt. Berarti dimasukkan 0,04 sin 20 pi dikali 1/60. T-nya dimasukkan di sini. Ini Bapak coret jadi 3 ya. Ini 1. Berarti 0,04 sin pi per 3. Atau jadi 0,04 sin 60 derajat. Nah, di sini nanti jadi ketemu bahwa 0,04 ini Y ya. Itu sin 60 itu setengah akar 3. Berarti 0,02 akar 3 meter. Nah, ini adalah simpangan ketika saat T itu 1/60 sekon. Baik, itu adalah latihan soal untuk yang pertama. Baik, untuk soal berikutnya, sebuah bandul sederhana dengan panjang tali 40 cm dan beban 200 gram. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar frekuensi ayunan bandul adalah, baik, seperti yang kita tahu, yang ditanyakan adalah frekuensi, berarti F sama dengan 1/2 pi akar G per L. Nah, di sini diketahui bahwa 1/2 pi dikali G-nya yaitu 10 meter per sekon kuadrat dan juga panjang tali 40 cm, berarti jadi 0,4 meter ya nak ya, 0,4. Nah, atau bisa ditulis juga dengan dikalikan 10, jadi 100/4. Berarti 1/2 pi dikali akar 100/4 yaitu 10/2. Berarti frekuensinya jadi 10/4 pi Hz, atau bisa Bapak tulis jadi 5/2 pi Hz. Nah, itu tadi dua latihan soal untuk bab gerak harmonik sederhana tersebut. Nah, semoga bisa Anda gunakan dan juga bisa Anda pelajari biar nanti hasil dari belajar itu bisa sangat memuaskan. Baik, cukup sekian untuk pelajaran dan video pelajaran fisika kelas 10 yang bisa Bapak sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.